Senang ya dari sekolah minggu boleh hadir pada sore hari ini. Coba ajarin di tengah itu ngadep kemana? Ayo, di tengah ada kemana? Boleh nggak apa-apa di situ, tapi jangan melingkar ada yang sedia. Nggak apa-apa. Oke, kamu bacakan untuk ibadah petugas hari ini. Nanti ada pembacaan para beda secara Bapak ya, lalu doa syafaat nanti Bang Evan, nanti ada doa dari tuan rumah KM Pulim, nanti khotbah dibawakan oleh Bang Pembimbing. Kita akan memulai ibadah pembangkuan kita pada sore hari ini. Kita ambil waktu dulu sejenak. Amin. Jadi kita akan sholat foto. Ibadah sekolah nilai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, patun dilapasi, sitong palangit, pakon tanon. Amin. Ay atap ijape batu pudua atap tolu halak marhite guranku, ito matong admine sidea doau, haleluya matonggo mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, paridom iuhur na tersulur, dari panowangon roh Tuhan nami hubamu terima kasih, mamuji apa pasangat kon ham, ay ibu Tuhan nami, hamdo harohani haganu na porbu ban nami, hamdo simadahan nami anjahapita hubamu do hanami masoba, ihapuluhon hanami do mangidahi harajaunmu, apa hapitorni, halani ai bere hamma gogo huben nami, lao patalu pukon hanami, tetap man pasawan hubamu, urapi hamma ho hanami, asedi hut hanami jumpahun, halu awan apa haguluhan dia. Amin. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kasih setiap Tuhan sepanjang hidup kita. Kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
surat dari 2 Korintus 4 ayat 10 dulu dan subani 2 Korintus 5 ayat 1. Tapi halani adong do banami tundui hapal saya onin somon natur surat ini. Napol saya doahu halani ai doa sehu sahakon. Hanami pe persaya do. Ai doa se marsahak age hanami. Halani iboto hanami Papua si pahoi Jesusin. Papuhun ni do age hanami rapako Jesusin. Ajaha pajongjongan ni rapako nasiam bulogi. Tapi halanupanin halani nasiam do aselapin ganda ni ilum ni uhurin. Gabe marhite dua julma lamin sulung ni homa. Hatarima kasihon baik hasangapon ni naibata. Halani aiseng manaloja hanami ay lamin ro buluk ni pe hajomal nami padaraton. Tapi parbagas ay ari-ari do ipabayu. Ay sitoron nami sisonari anjahana kampung Parsanon Indo menjadi hon banami hasangapon natar sulur natar lombi hamleoni sadoka nilogani halani ikawahon hanami do naso taridain sedo nataridain ay tokin do nataridain tapi tetap dorong si sadoka nilogani naso taridain ay iboto hanami do anggo irumbakon lampo-lampo nami na idunyaon. Adong doban nami rumah uban lebata, rumah naso pinawi di tangan, na tetap sadokah ni dokani inagori atas. Martua do na manangan hatan ni lebata anjahan na maribat konsi. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan pujian Saya Lupa Sangat Tong-Tong Arion ayat 1 dan 2. dalam nama
Shalom. Ada di sekolah minggu. Mari kita berbuka kita firman Tuhan, cerita firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini diambil dari Matius 8 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan coba membaca secara responsoria. Kami akan membacakan ayat pertama. Adik-adik sekolah minggu, jemaat kasih kita lanjutkan membaca ayat genap Matius 8 ayat 1 sampai 4. Dengan judul Yeriko, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datang seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau menyerahkan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan hal ini kepada imam, dan sembahkanlah sembahan yang akan diusahakan sebagai bukti bagi mereka. Shalom sekali lagi. Shalom. Adik-adik sekolah minggu mungkin tahu atau sudah pernah dengar cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang, termasuk untuk cerita firman Tuhan kali ini adalah menyembuhkan orang kusta. Kalau boleh abang tanya, sebutan untuk Tuhan Yesus yang pernah adik-adik dengar itu apa saja orang memanggil Tuhan Yesus? Kalau abang contohkan, kalau dengan yang ini orang memanggil Tuhan Yesus sering mengatakan seorang tabib. Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang. Untuk yang lain mungkin laki-laki remaja, Velo, Tuhan Yesus sering dipanggil apa juga? Siapa tadi? Guru ya, guru atau rabi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu mengajar. Ayo, siapa lagi apa sebutan dari Tuhan Yesus sering dikatakan oleh Israel? Nabi. Kemudian apa lagi? Mesias. Mungkin dan banyak lagi sebutan yang dipanggil kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memiliki banyak kuasa dalam pelayanannya di dunia ini. Nah, di ayat pertama anak-anak sekolah minggu itu kita bisa melihat bahwa sebenarnya dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Ini pertanyaan, ngapain Tuhan Yesus di bukit? Nah, ini harus mundur kita di Matius 7 ayat 28 dan 29. Disinilah tadi ada juga bahwa Tuhan Yesus itu mengajar. Kita ketahui bahwa di ayat 29, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Jadi Tuhan Yesus turun dari atas bukit setelah mengajar. Mungkin banyak khotbah di bukit. Nah, inilah setelah Tuhan Yesus berkhotbah di bukit. Ini kita bisa lihat di Matius 5 sampai dengan Matius 7. Tuhan Yesus turun dari atas bukit untuk boleh turun dari bukit dan tetap diikuti oleh banyak orang yang berbondong-bondong yang mengikuti dia. Di ayat yang kedua tadi, ini kita lihat, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Nah, apa ciri-ciri? Kita mungkin saat ini sulit untuk melihat orang yang sakit kusta ya. Kalau sakit pilek, demam, ciri-cirinya kita gampang.
Nah, siapa yang tahu ciri-ciri orang yang berpenyakit kusta itu bagaimana? Sakit kulit, itu banyak luka di tubuhnya, apalagi menular, apalagi bau. Penyakit kusta zaman dahulu itu belum ada obatnya, tidak bisa disembuhkan. Dan yang paling luar biasa adalah orang yang penyakit kusta itu dikucilkan, tidak boleh bersama-sama dengan orang banyak, dan juga dianggap sebagai penyakit kutukan. Jadi orang yang menderita penyakit kusta itu dianggap orang yang menerima kutukan. Nah, ini di sini hebatnya. Kenapa sampai orang penyakit kusta itu mendatangi Tuhan Yesus? Dia sudah dikucilkan, dia pasti tidak bersama-sama dengan orang-orang banyak yang mendengarkan khotbah di publik. Dia menunggu Tuhan Yesus turun. Dia bersembunyi dan datang sendirian untuk menjumpai Tuhan Yesus. Dia untuk apa? Dia datang kepada Tuhan Yesus itu untuk mendapat kesembuhan. Nah, kalau kita lihat, itulah keinginan yang orang yang penyakit kusta ini, dia ingin sembuh. Jadi dia bukan hanya berdiam diri dengan tubuhnya yang penuh luka, bau dan disingkirkan. Dia mau datang kepada Tuhan Yesus. Ada 3 kita bisa pelajari dari orang penyakit kusta ini untuk mencari kesembuhan. Dia mendatangi Tuhan Yesus. Kemudian apalagi yang kita bisa pelajari di ayat kedua, apa yang dilakukannya selain datang kepada Tuhan? Ayo kita sama-sama lihat Alkitab kita. Dia sujud dan menyembah. Itu yang kedua. Yang ketiga apa? Kita bisa lihat. Dia berkata, dia meminta kepada Tuhan Yesus. Kita coba baca apa perkataannya. Dia berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi ini adalah permintaan yang benar, bahwa dia meminta kesembuhan dan dia tahu Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan dia. Tetapi bukan kemauan dia yang dia kontrolkan, tetapi dia boleh mengetuk hati Tuhan Yesus. Kalau Tuhan mau, katanya, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi sumber dari kesembuhan itu dia tahu bahwa hanya dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekolah minggu, adik-adik, bagaimana cara Tuhan menyembuhkannya? Ayo coba kita lihat di ayat yang ketiga. Tadi cara orang kusta itu mau dapat kesembuhan kan di ayat kedua. Cara Tuhan Yesus, coba bantu abang, coba lihat di ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus ngapain? Mengulurkan tangannya, kemudian menjamahnya, kemudian bersabda atau berkata. Jadi itulah proses yang dilakukan Tuhan Yesus untuk boleh menyembuhkan orang kusta itu. Itu terjadi zaman dulu waktu Tuhan Yesus ada. Zaman sekarang gimana Tuhan Yesus boleh menyembuhkan kita kalau hari ini? Ayo coba kita sama-sama pelajari. Kita lihat di Matius 8, buka kitabnya, Matius 8 ayat 13. Kisah Simanjorang boleh tolong dibaca. Matius 8 ayat 13. Oleh suara
Clarissa. Matius 8 ayat 13. Lalu Yesus berkata kepada pria itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ya, kalau kita baca nanti semua bahwa hamba seorang perwira di Kapernaum itu tidak berada di sekitar Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesus hanya bersabda saja, seperti yang kamu percaya maka sembuhlah hambanya. Jadi bagi kita yang hidup pada zaman saat ini, bahwa kita juga harus percaya, memiliki iman bahwa walaupun kita tidak berjumpa fisik dengan Tuhan Yesus pada saat ini seperti orang yang penyakit kusta, tetapi kuasa Tuhan Yesus mampu untuk memberikan kita kesembuhan, untuk memberikan kita mukjizat dalam kehidupan kita saat ini juga. Jadi kuasa yang dimiliki Tuhan Yesus itu tidak hanya harus ketemu fisik, tetapi Tuhan juga bekerja pada zaman saat ini. Nah, ayo kita pelajari lagi. Setelah mendapat kesembuhan, apa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada orang kusta itu? Coba di ayat keempat kita lihat. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, janganlah kamu memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi Tuhan Yesus juga mengajarkan kita, apabila kita sudah menerima mukjizat atau apapun dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, kita diajarkan Tuhan untuk selalu boleh bersyukur, mengucap syukur dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, kenapa di sini ada harus kepada imam? Karena pada zaman itu bahwa imamlah yang memeriksa bahwa seseorang yang divonis penyakit kusta itu boleh tahir. Oh, Badu, kamu sudah tahir, diperiksa sama imam, baru dia boleh memberikan persembahan dan dia hidup kembali ke masyarakat. Kalau tidak, dia masih najis, nggak boleh bersama-sama dengan orang. Maka Tuhan Yesus tetap juga mengikuti tradisi orang Yahudi. Jadi Tuhan Yesus juga menunjukkan bahwa Tuhan Yesus di sini mengajarkan bahwa mereka hidup juga dalam tradisi itu tidak Tuhan Yesus larang atau salahkan, tetapi juga Tuhan Yesus menunjukkan bahwa imam yang bisa menunjukkan kesembuhan, memvonis bahwa orang itu sembuh, dan juga dia mengajarkan kepada orang kusta itu juga untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan seperti yang tradisi diperintahkan oleh Musa kepada mereka. Nah, adik-adik sekolah minggu, dari cerita firman Tuhan ini, apa yang bisa kita pelajari dari Abang Pembimbing? Bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kuasa menyembuhkan segala penyakit. Bukan hanya untuk menyembuhkan, seperti tadi sebutan orang-orang banyak kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki segala kuasa di bumi ini. Tuhan Yesus mengajari, bahkan Tuhan Yesus adalah penebus dosa-dosa kita. Bahwa kita harus memahami Tuhan Yesus memiliki segala kuasa yang ada di bumi ini. Yang kedua, pada zaman Tuhan Yesus memang Tuhan Yesus itu bertemu langsung untuk menyembuhkan. Tetapi kita harus mengimani, walaupun kita tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus secara fisik, tetapi kita boleh juga meminta atau menyembah Tuhan. Itu melalui apa? Melalui doa-doa kita. Doa-doa kita tadi orang kusta ini dikatakan bahwa dia meminta dengan benar. Jadi dalam doa kita juga kalau kita minta bukan untuk memuaskan kehendak kita. Tuhan, aku mau mainan.
Tuhan aku mau liburan atau apapun ya. Tetapi kita diajarkan untuk meminta yang benar, dan permintaan kita itu kembali kepada keputusan Tuhan. Tuhan yang berbeda untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti permintaan Tuhan adalah yang kalau kita pernah dengar tidak dikabulkan. Kenapa? Mungkin adik-adik pada saat Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum penyaliban, kalau boleh, kalau ini berlalu kepadaku, tetapi kehendakmu-lah yang jadi bukan kehendakku. Jadi kita dalam berdoa juga harus meyakini bahwa yang kehendak Tuhanlah yang terjadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita. Maka kita diajari untuk selalu boleh meminta dan berdoa dengan cara yang benar. Yang ketiga, setelah kita menerima berkat dari Tuhan, ini sering kita lupa. Kita mungkin sering berdoa itu kalau susah, kalau mau ujian, kalau mau apa, itu kita berdoa. Tetapi setelah kita lepas dari masalah-masalah kita, ini kadang kita juga lupa untuk berdoa dan bersyukur. Maka dalam cerita firman Tuhan ini, kita juga diajari bahwa apapun dalam kehidupan kita, setelah kita lepas dari masalah, kita telah menerima berkat, jangan lupa kita tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Inilah cerita firman Tuhan kepada kita pada sore hari ini. Semoga Tuhan yang memampukan kita untuk boleh menanamkan firman-Nya dalam hati adik-adik, dan kita juga boleh dimampukan untuk menjalankannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengajari kami dan boleh juga menyegarkan kami bahwa Tuhan memiliki kuasa dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk boleh meminta dalam doa kami yang benar, dan ajari kami Tuhan untuk boleh setia menunggu jawaban dari doa kami yang seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami Tuhan benar menjadi anak-anak sekolah minggu GKPS Pontianak yang takut akan Tuhan dan boleh benar-benar akan firman Tuhan. Kami serahkan Tuhan firman ini, Tuhan yang memberkati kami, agar boleh kami menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Percaya akan kuasa Tuhan Yesus, dan yakinlah bahwa betapa baiknya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita memuji kembali dalam pujian Bapa Engkau sungguh baik. Setelah pujian ini, doa syafaat oleh Tuhan.
yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan Bapakku, terima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku, wahai yang Kau beri, dan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, yang dimana kami mengucap syukur kepadamu. Kami dapat berkumpul bersama-sama di rumah Evelyn dan Abraham ya Tuhan, untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati Evelyn dan Abraham, karena mereka sudah mau membukakan pintu rumah mereka ya Tuhan, untuk kami dapat bersama-sama berkumpul di rumah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir pada ibadah kali ini ya Tuhan, yang mungkin mereka dalam keadaan sakit. Engkau angkat segala sakit penyakit mereka ya Tuhan, ataupun juga mereka di dalam ada pekerjaan yang tidak bisa mereka tinggalkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati dan Engkau sertai mereka selalu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah kami hari Minggu, mau itu ibadah gereja besar, mau ibadah sekolah minggu atau remaja. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan.
Kau bimbing kepada kami besok hari Minggu dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pendidikan atau sekolah-sekolah anak-anak sekolah minggu dan remaja di KBS Pontianak. Kiranya Kau berkati kami selalu Tuhan dalam pendidikan kami, supaya kami bisa menggapai cita-cita kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk pekerjaan orang tua kami ya Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap usaha orang tua kami Tuhan. Kau bimbing mereka, Kau sertai mereka selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga sudah selesai melaksanakan ujian kami. Engkau tahu Tuhan, kami nanti akan melaksanakan masa liburan kami ya Tuhan. Kiranya Kau bimbing kami selalu untuk dapat menggunakan waktu kami dengan efektif ya Tuhan di dalam masa liburan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Di atas segalanya juga kami meminta ampun ya Tuhan atas dosa dan kesalahan yang kami lakukan, mau itu sengaja ataupun tidak sengaja Tuhan, agar kami layak menjadi anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam doa yang dibawakan oleh Evelyn, kita kembali memuji Tuhan dengan pujian Sesi Hall Usiha.
sudah mau menyertai kami dari awal ibadah hingga pada saat ini Tuhan. Tuhan sudah mengibarkan kami, membuat kami berkumpul bersama-sama di rumah ini untuk memuliakan-Mu bersama-sama. Tuhan Yesus, kami dapat datang di sini dengan selamat tanpa kekurangan satupun. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Semoga apa yang kami dengar dapat berguna bagi kehidupan kami dan dapat membuat kami menjadi lebih dekat lagi kepada-Mu. Tuhan Yesus, tak lama lagi kami akan berpisah Tuhan, kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati kami agar kami dapat kembali ke rumah kami dengan selamat dan berkumpul bersama keluarga kami masing-masing. Tuhan Yesus, masih banyak permohonan dan doa-doa yang ingin kami sampaikan, tapi kami yakin Kau sudah lebih tahu apa yang bisa kami ucapkan pada diri kami sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Yang silakan persembahannya tadi. Ya, sambil memuji Tuhan, kita angkat pujian Ijon Adong Bubuan Tuhan. Ijon adong bubuan Tuhan, dalam hati goruku taruh pinggirku, jadi aman. Terjadi Tuhan, ambil senak ke kiri dan yang kiri. Janganlah Tuhan, mereka maumu. Janganlah Tuhan, mereka maumu. Adik-adik, mari kita berdoa, kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, segala pujian dan syukur kami persembahkan kepadamu. Firman-Mu telah kami terima melalui hamba-Mu. Kuatkan dan teguhkanlah kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Sebagai ucapan syukur kepadamu, kini kami persembahkan hidup dan sebahagian daripada yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima dan berkatilah persembahan ini untuk memasyurkan kerajaan-Mu melalui pemberitaan firman-Mu demi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin.